Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita masih berada di suasana yang serba terbatas. Kita terus berdoa tanpa perlu merasa lelah, tanpa merasa bosan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa bosan. Kitalah yang kadang merasa bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah intisari ibadah, maka jangan pernah bosan dalam melakukan ibadah. Sebagaimana kita tidak pernah bosan membaca surah Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari. Kita ulangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun doa yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 kondisi. Yang pertama, bisa jadi dia dikabulkan di dunia sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua, bisa jadi dikabulkan di dunia tapi beda dengan yang kita minta, yang lebih baik menurut pandangan Allah. Yang ketiga, dikabulkan nanti di akhirat atau dikabulkan dengan versi jenis yang lain yang itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Maka seruan Al-Fakir pada kesempatan yang singkat ini adalah kita sama-sama menjadikan ibadah kita, doa kita untuk terus-menerus kita panjatkan agar Allah mengangkat bala musibah pandemi ini, agar kita bisa beribadah dengan tenang, dengan tidak terbatas lagi dan seperti dahulu kala. Tak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita yang tadi dikabarkan ada yang sakit. Siapa yang sakit, maka sungguhnya Allah sedang sayang kepada dia. Karena orang yang sakit, jika dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar dia sambil berusaha berikhtiar untuk mencari kesembuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan bahwa dosa-dosanya berguguran. Allah akan mengabulkan doa orang yang sedang sakit, karena mereka berada dalam posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sakit, doakan semoga Allah sembuhkan. Barang siapa yang telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya, menerima semua amal ibadahnya dan memasukkan beliau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya agama di dunia ini yang tidak dinamai dengan nama seseorang. Walaupun tokoh sentralnya adalah Nabi Muhammad SAW, tapi agama ini tidak disebut sebagai Muhammadi. Islam adalah satu-satunya agama di dunia ini yang dinamai tidak dengan tempatnya. Andainya Islam itu dinamai dengan tempatnya, tentu agama ini bukan Islam, tapi Mekkahi. Islam adalah satu-satunya agama yang tidak disebutkan nama berdasarkan pohon atau apapun yang berkaitan dengannya. Islam adalah agama yang Allah berikan namanya secara khusus, spesifik, definitif, jelas. Islam, keselamatan, kedamaian, ketundukan, kepatuhan. Itulah makna-makna yang tercakup dalam satu kata bernama Islam. Salam yang disampaikan oleh umat Islam adalah salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semoga selalu terlimpah atas kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh dan keberkahan Allah atas kalian. Bahkan salamnya pun kedamaian. Seluruh ajaran
nabinya sebagai pembawa ajarannya adalah pembawa kedamaian. Tidak ada satupun tempat yang disinggahi oleh Rasulullah Muhammad SAW kecuali tempat itu bertambah baik. Madinah dulu bernama Yathrib. Kenapa? Karena tempat perang antara Aus dan Khazraj. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang beliau lakukan adalah mengubah nama Yathrib menjadi Madinah, kota berpendidikan, berperadaban dan seterusnya. Di antara kaidah paling penting dalam Islam adalah berusaha untuk selalu mendamaikan konflik di antara siapapun, khususnya umat beriman. Siapapun orang beriman mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka andainya mereka bersengketa, berselisih paham atau berseteru, maka kewajiban kita adalah mendamaikannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya semua mukmin hanyalah bersaudara. Tidak boleh ada hubungan apapun antara orang beriman kecuali hubungan persaudaraan. Tidak hubungan perseteruan, apalagi hubungan permusuhan. Setelah Allah menjelaskan hakikat mulia ini, Allah berikan perintah kepada kita, fa aslihu baina akhawaykum, maka berdamaikanlah perselisihan di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Menariknya, ketika Allah memerintahkan kita untuk mendamaikan konflik atau perselisihan antara umat Islam, Allah terlebih dahulu menjelaskan sebuah kaidah yang sangat mulia. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah tidak mengatakan al-mu'minuna ikhwah, tapi Allah gunakan adatul hasad, pembatasan. Apa pembatasan itu? Hanyalah orang mukmin itu bersaudara. Allah tidak sebutkan negaranya, Allah tidak sebutkan waktunya, Allah tidak sebutkan bagaimananya. Selama engkau mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau saudara saya. Dimanapun engkau berada, kapanpun engkau dilahirkan, bagaimanapun bentuk rupamu, itulah ajaran Islam. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bagaimana bentuk innamal mu'minuna ikhwah itu. Bagaimana bentuk persaudaraan umat Islam ini? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathal jasad." Engkau melihat orang beriman itu dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta sesama mereka, dalam hal kelemah lembutan kepada sesama mereka. Kamathal jasad, seperti satu tubuh. Kita jalan kaki, tiba-tiba kaki kita keselip, kaki kita kesandung, darah keluar, yang teriak nggak mungkin kaki, yang teriak mulut. Tangan kita nyentuh sesuatu panas, yang teriak mulut, yang nangis air mata, yang nyut-nyutan kulit. Begitulah tubuh, satu sama lain tidak saling cuek bebek, merasa tidak peduli dan seterusnya. Idza saka adu tada'a lahu sa'il jasadi bisyahal wal hamd. Yaitu ketika tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit pula. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan menggunakan analogi yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2266. Al-mu'minu lil mu'min, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha,
yang saling menguatkan satu bangunan dengan satu bangunan yang lain. Wa syabbaka baina asabihi. Lalu Rasulullah Muhammad SAW mendemonstrasikan hadis tadi dengan cara mengepalkan jari-jari jemari beliau. Yang pertama, Rasul menggambarkan seperti satu tubuh. Kalau ada orang Islam terluka, maka kita juga terluka. Ikatan iman adalah ikatan paling kuat di antara seluruh ikatan. Ia lebih kuat daripada ikatan fans sepak bola, lebih kuat daripada ojek online, lebih kuat daripada kesukuan, lebih kuat daripada kenegaraan, bahkan lebih kuat daripada hubungan keluarga. Ikatan iman berada di atas seluruh ikatan. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW menggunakan parameter perumpamaan yang kedua, kita lihat sebuah bangunan. Kenapa bangunan menjadi tegak berdiri kokoh? Karena satu sama lain fokus pada fungsinya, tidak saling menegasikan, tidak saling merendahkan. Seandainya besi mau sombong-sombongan, tentu besi akan mencuat sendiri keluar, dan itu akan menjadi tidak bagus. Seandainya batu koral, batu bata dan seterusnya mau menampilkan dirinya sendiri yang paling hebat, karena dengan sayalah bangunan ini kokoh dan seterusnya, maka tentu secara estetika tidak bagus. Maka umat Islam adalah umat yang diharapkan untuk selalu berada dalam keadaan yang solid, selalu merasa bahwa mereka sebagai satu tubuh, selalu merasa bahwa mereka adalah sebagai satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan keutamaan tentang menolong saudara kita yang seiman. Dalam hadis dari Imam Bukhari nomor 2262, Rasul mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya dizolimi. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Betapa banyak kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah pertolongan Allah kepada kita, pemenuhan kebutuhan kita yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tergantung dari seberapa aktif kita, seberapa kuat kita, seberapa solid kita dalam membantu, dalam menolong saudara kita sesama muslim. Wa man faraja an muslim qurbatan faraja Allahu anhu qurbatan. Siapa menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Insyaallah. Wa man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Secara mikro, secara kecil, kita bisa mengatakan bahwa setiap yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah hal sederhana. Praktek paling ringannya adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, yang artinya tidak beriman seorang di antara kalian, atau para ulama ahli hadis menerjemahkannya, tidak sempurna iman kalian. Ketika apa? Ketika kalian tidur dalam keadaan kenyang, sementara kalian tahu tetangga kalian tidur dalam keadaan lapar. Tidak sempurna iman kalian. Jadi iman yang dikehendaki dalam Islam bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Yang iman yang hidup ini menghidupkan orang lain, membuat suasana menjadi hangat. Bahwa kita itu muslim loh, kita gak sendirian loh. Mungkin kita di Indonesia mayoritas, lalu bagaimana seandainya kita ada di negara
yang merupakan negara minoritas. Kita lihat di awal-awal tahun 2000-an di Prancis, Jerman, banyak negara melarang umat Islam untuk menutup aurat mereka sendiri. Bayangkan, di negara mereka orang bebas telanjang, tapi orang nutup aurat dipermasalahkan. Sampai ada banyak muslimah terpaksa keluar dari tempat kerja mereka, terpaksa keluar dari sekolah mereka. Kenapa? Tidak diizinkan untuk menutup aurat mereka. Sebagian mereka ada yang menyiasati dengan menggunakan wig dan seterusnya. Insyaallah. Bahkan kabar terbaru kita dengarkan dari India, saudara-saudara kita dengan masalah yang sama, mereka dilarang menutup auratnya. Mereka dilarang menutup auratnya. Penyebabnya apa? Karena mereka minoritas. Sebagai sesama muslim wajib kita merasa sakit. Kita bayangkan seandainya istri kita yang sudah kita didik baik-baik, susah payah kita didik anak dan istri kita agar mau menutup aurat, lalu tiba-tiba di tempat kerja atau mungkin di tempat sekolah mereka, lalu mereka dilarang untuk menutup aurat. Sebagian dari mereka ada yang tidak enak, lalu akhirnya membuka aurat mereka, lalu apa yang kita rasakan pasti sakit. Dan itulah yang dirasakan oleh kaum muslimin di India. Dan ingat, India punya hubungan yang cukup erat dengan Indonesia. Siapa yang tidak pernah mendengar kitab Fathul Mu'in? Kitab Fathul Mu'in adalah kitab yang digunakan hampir di seluruh pesantren di Indonesia. Itu adalah kitab bermazhab Syafi'i yang bicara masalah fikih. Siapa pengarangnya? Beliau adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kita tahu Malibari itu di mana? Di India. Jadi kita hutang ilmu, hutang budi kepada ulama-ulama kita di India. Jadi jangan merasa mereka itu negaranya beda sama kita. Tapi mereka mengatakan syahadat, mereka juga menegakkan salat, mereka saudara kita. Walaupun bukan saudara satu negara, tapi mereka saudara satu iman yang justru lebih kuat ikatannya daripada saudara satu negara. Ikatan iman jauh lebih kuat daripada ikatan apapun di muka bumi. Karena ikatan iman berlangsung dari dunia sampai hari kiamat. Mereka dilarang untuk menutup aurat mereka. Terlebih dahulu sebelumnya di India juga, bahkan lebih parah lagi. Orang hanya karena membeli daging sapi di toko dengan uangnya sendiri dipukul hingga mati. Alhamdulillah, subhanallah. Dan kasusnya bukan 1-2, ribuan. Apalagi setelah penguasa yang zalim luar biasa ini mengedepankan sentimen anti-Islam, membuat peraturan-peraturan yang mendestroy umat Islam, sampai akhirnya para artis-artis muslim di India membuka suara menentang kebijakan-kebijakan yang zalim tersebut. Berkembang lagi. Maka wajib bagi kita umat Islam di Indonesia untuk bersuara. Paling tidak kita katakan kepada mereka, kami umat Islam tidak merugikan kalian, maka jangan pernah merugikan kami. Kami tidak mengganggu kalian, maka jangan pernah mengganggu kami. Siapa yang mengganggu umat Islam di India sama seperti mengganggu umat Islam di seluruh dunia. Itu seharusnya ketika kita memahami hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Belum kering air mata saudara-saudara kita di Palestina, dibantai mereka, dibombardir oleh Zionis laknatullah alaihi. Belum kering air mata saudara-saudara kita di Rohingya. Belum kering air mata saudara-saudara kita di Uyghur Cina. Belum kering air mata saudara-saudara kita di Patani, Thailand Selatan. Belum kering air mata saudara-saudara kita di begitu banyak belahan dunia. Di Eropa sentimen anti-Islam, Islamophobia begitu luar biasa. Namun alhamdulillah angin segar, ternyata dari sebuah negara bernama Amerika mulai ada peraturan yang menghendaki agar Islamophobia dihilangkan. Karena memang Islamophobia itu sangat sama sekali tidak masuk akal. Namanya saja Islam, kedamaian. Bagaimana mungkin diidentikan dengan teror? Kalau hanya karena 1-2 pelakunya
beragama Islam lantas Islam disebut teror. Lah kalau begitu semua agama akan bisa melakukan hal yang sama. Karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang tidak mempunyai orang yang berpikir pemikiran ekstrim. Maka sebagai rakyat biasa yang bisa kita lakukan yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa jangan pernah pelit. Doakan keluarga kita, doakan umat Islam, doakan umat Islam di Indonesia, doakan juga umat Islam yang ada di dunia. Dan itulah pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada Siti Aisyah sebelum beliau tidur. Apa pesannya? 4. Yang pertama, membaca Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, membaca sholawat. Yang ketiga, dan di antara pesan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah membaca Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Itu adalah tarbiyah pendidikan dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita umat Islam adalah satu tubuh. Kita tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Selain kita dengan doa, kita sampaikan juga dengan lisan. Sampaikan di media sosial. Bagi yang punya kenalan menteri, sampaikan ke menteri luar negeri. Bagi yang punya kenalan kepada presiden, sampaikan kepada Pak Presiden, karena ini urusan kenegaraan. Namun yang paling utama saya serukan kepada seluruh pemimpin, khususnya pemimpin negara-negara yang mayoritasnya adalah penduduk umat Islam, negara-negara Arab, walaupun begitu juga negara Indonesia termasuk di antaranya. Wahai para pemimpin, manapun kalian berada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian membiarkan saudara-saudara kalian dihina, diintimidasi, dizalimi dan seterusnya? Atau seandainya kalian membiarkan mereka dizalimi, maka kalian akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah, sampaikanlah kebenaran, jangan takut kepada manusia. Belalah saudaramu, jadikanlah keadilan tegak di muka bumi ini, dan engkau termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa fadhal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa keluarga kami, dosa anak-anak sekitar kami, dosa orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah mata hati para pemimpin kami untuk mau membantu saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Allah, bukakanlah mata hati orang-orang kafir itu agar mereka tidak menzalimi saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada para pemimpin negara-negara Arab, pemimpin di Indonesia dan seluruh dunia agar mereka membantu saudara mereka agar mendapatkan hak-hak mereka kembali. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah